Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sapaan firman Tuhan kepada ibu-ibu kategorial perempuan untuk bahan PA ini kami akan angkat dari Kolose 3 14 sampai 17. Namun demikian kita memulai PA ini dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Yesus yang memberi kesempatan kepada kami untuk boleh lagi menikmati mendengar firman-Mu yang kudus. Mampukan hati dan pikiran kami untuk tetap semangat dalam perjalanan kehidupan kami ini hari lepas hari, semakin teguh persaudaraan persatuan ibu-ibu di gerejamu. Walaupun ancaman COVID tetap melanda, tetapi kami tidak surut, justru semakin dekat denganmu ya Tuhan, melalui doa, pengenalan Alkitab, dan bahkan tengah-tengah perjalanan kehidupan ini banyak yang baik Engkau perbuat. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersedia mendengarkan Engkau berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu seluruh jemaat Tuhan, khususnya kategorial perempuan yang boleh ikut dan turut serta kesetiaannya mendengar firman Tuhan, kami akan bacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ibu-ibu, acap kali kita berkata, mendengar, dan bahkan membicarakan tentang kasih. Dan ini tidak bisa lepas dari kehidupan setiap orang sehari-harian. Kita tahu ada 4 kategori kasih menurut bahasa Yunani. Yang pertama adalah yang agape, yang kedua adalah philia, yang ketiga storge, dan yang terakhir adalah eros. Paulus menekankan betapa pentingnya kasih itu yang bentuk agape menjadi pengikat atau satu jaring pengaman yang diandalkan untuk mempersatukan. Ibarat sapu lidi, ibu-ibu, kalau banyak lidinya diikat menjadi satu, tentu ini dapat dipakai dan dipergunakan menyapu halaman, menyapu kotoran, menyapu sampah. Namun jika disatukan, dipadu dalam satu ikat, ditali dengan kuat, dan akhirnya bersatu kokoh, tentu kita katakan akan berguna dibandingkan dengan satu lidi yang gak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kasih Tuhan, Paulus memakai istilah kasih agape yang mempersatukan dan menyempurnakan. Rasa-rasanya Paulus tidak sembarangan mengucapkan ini, dan tidak sembarangan dia mengungkapkan mengapa harus kasih. Apakah tidak ada yang lain? Karena demikian Paulus menguraikan bagaimana model manusia layak yang dibungkus dengan sifat-sifat kemanusiaan yang buruk, tentunya tidak dapat pakai dalam kebersamaan, apalagi dalam persekutuan kalau di luar orang yang melakukan kasih. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat-ayat terdahulu tadinya. Karena apa, saudara-saudara? Orang yang tidak mengenakan kasih, hidupnya akan semraut, dan acap kali dia menjadi batu sandungan terhadap orang lain, menghalangi kemajuan. Karena apa? Pikirannya cabul, kelakuannya najis, penuh hawa nafsu, serakah, penyembah berhala, suka marah, fitnah,
dan kata-kata kotor, bahkan berdusta, sering berbohong. Sebagai manusia baru, ibu-ibu yang sungguh percaya kepada Tuhan, yang tetap mau memakai jemaat untuk pekerjaan keselamatan itu, maka Paulus firman Tuhan mengajak, berilah dirimu diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus dan hiduplah di dalam kasih sebagai penunjuk akan kehendak Allah. Ciri-cirinya dapat kita temukan dari seseorang karena ikut nyata dalam perbuatan kehidupannya. Dia punya rasa belas kasihan dan dia akan rendah hati, lemah lembut, sabar dan lain sebagainya. Memiliki rasa sayang seseorang itu mampu mengikat ibu-ibu, mampu mempersekutukan, menyatukan, sehingga didapatlah damai yang bersumber dari tahu Tuhan kita. Orang yang mau bersyukur dan tahu apa itu rasa syukur, dia pasti punya hikmat mengajar dan menegur. Dan nampak di dalam kehidupannya ada nyata puji-pujian, mazmur, nyanyian rohani yang dinyanyikan menambahkan semangat gelora kuasa roh yang ada dalam diri kita untuk senantiasa berbuat baik, sehingga pikiran kita jernih, tidak terombang-ambing dan tidak dipenuhi oleh pengaruh kuasa iblis. Jika ibu-ibu melakukan sesuatu, dahulukan Kristus dalam hidupmu. Dan inilah dasar kita untuk membuat atau bertindak. Sikap baru yang seperti ini dipakai Tuhan menjadi berkat dari kehidupan bersama di dalam persekutuan orang percaya, baik di kumpulan kor, ibu-ibu di rumah tangga atau di rumah di mana saja pun. Sebab itu perhatikan ibu-ibu, yang pertama tunduklah, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan ibu-ibu. Jangan tinggikan hatimu, karena sifat orang Batak, simbora gugut dul-dul otik, mamora hita luhut sumurung otik, selalu ketinggian hati yang diandalkan. Padahal Tuhan mau memakai kita dengan segala keberadaan kita. Itulah kasih Allah yang memakai ibu-ibu dalam kesempatan masing-masing untuk hidup bersama-sama, bersekutu, melayani Dia. Yang kedua, siapapun yang memberi dirinya untuk dipakai Tuhan, dia harus sungguh-sungguh memperbaharui dirinya masing-masing menjadi manusia baru. Bagi mereka yang tidak mau diperbarui, tidak akan dipakai Tuhan. Ingat itu. Tuhan akan meminggirkan dia dan Tuhan tidak akan pakai, karena hidupnya selalu dipenuhi sifat-sifat duniawi. Yang ketiga, orang-orang percaya yang telah dipilih Tuhan, yang menerapkan kasih itu pasti dalam niatnya ada persamaan, persaudaraan, ada rasa cinta persatuan. Bagi orang-orang yang di luar ini, yakinlah tidak akan rindu akan persatuan, bahkan mau mengacau, ibarat teroris yang mengancam, meneror manusia ini dari zaman ke zaman. Jika ada kerjasama, tuluslah semua pekerjaan pelayanan, karena tidak akan mungkin dikerjakan seorang, maka perlu persamaan di dalam pelayanan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sisi lain PA ini menekankan kepada kita sebagai orang percaya harus ingat dan saling berbelas kasih antara sesama. Ini yang terindah. Kalau ini tercipta, terlahir dan buahkan diterapkan dengan jemaat, gereja ini semakin maju dari zaman ke zaman, menentang kemauan-kemauan dunia ini. Itu sebabnya di atas segalanya harus mengenakan kasih yang berasal dari Yesus. Karena kasih itu tidak menuntut, kasih itu sabar, penuh belas kasihan, dan kita dimampukan menjadi pengikut yang kuat, mempersatukan, menyempurnakan persaudaraan di mana saja. Itu sebabnya ada lagu, serikat persaudaraan berdirilah teguh dari Kidung Jemaat. Sekali lagi ada 3 yang perlu dicamkan ibu-ibu kategorial PA ini. Pertama, ingat, kenakanlah kasih. Jangan yang lain kenakan. Jangan pergunakan kekuatan dunia. Tetapi ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, untuk ibu-ibu saya adalah kasih.
pengorbanan kasih karena belas kasihan anugerahnya untuk kita boleh menerima keselamatan, dan lakukan itu juga kepada orang lain. Belajarlah berbuat baik, belajarlah membuat kebajikan dalam hidup ini, dan itu lebih baik dan sangat baik. Yang kedua, tanamkan dalam dirimu ibu-ibu damai sejahtera Allah, bahwa ini memungkinkan kita hidup dalam damai sejahtera, hidup berdampingan dengan orang lain tanpa ada mengurangi sifat keilahian dalam diri kita. Kebersamaan perlu, tapi ciptakan damai sejahtera duluan, didahului di rumahmu, didahului dalam dirimu. Bagaimana mungkin ibu-ibu berdamai dengan orang lain sedangkan dalam dirimu sendiri tidak bisa berdamai? Di keluargamu terus punya cekcok. Jadi damai sejahtera memungkinkan bahwa damai sejahtera itu harus ada yang dilandasi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang ketiga, Paulus menekankan hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hati. Bagaimana wujudnya ini? Artinya kita selalu ada keinginan kedengar-dengaran akan firman Tuhan, dan itu harus dipercaya, diterima. Apa yang dikatakan Yesus sebagai keselamatan, dan kita harus menyimpannya dalam hati, sebagaimana Maria setelah mendengar berita sukacita dari malaikat itu, dia berkata, jadilah kehendakmu. Artinya dia pasrahkan dirinya atas kemauan Tuhan, karena perkataan Kristus akan tinggal menguatkan dirinya menjalani kehidupan sebagai ibu Tuhan Yesus. Di samping hidup kita ini penuh dengan perkataan firman Tuhan, nyata itu nantinya di dalam ungkapan syukur saudara. Di dalam hatimu kumandangkan dengan nyanyian mazmur, itu artinya bagaimana harmoninya, bagaimana kebersamaan ini. Artinya yang dalam sama kata dengan perbuatan. Apa gunanya kita dipenuhi firman Tuhan di dalam hati, dalam mulutnya, sampai sementara prakteknya berbeda. Orang yang melayankan dan bahkan mencamkan dalam perkataan atau firman Tuhan dalam dirinya, dia mampu berbuat, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam Tuhan. Dan ingat ibu-ibu, kehadiran ibu-ibu dimaknai karena ibu-ibu adalah pembawa damai sejahtera yang selalu mengadakan perubahan dalam hidupmu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Yesus atas firman-Mu. Engkau menyapa kami di mana dalam kehidupan kami, dan terutama mengenakan kasih damai sejahtera yang mengikat, mempersatukan, mempersekutukan. Tanpa itu semua sia-sialah. Atau bahkan jika kami tidak dipenuhi oleh firman Tuhan di dalam hati pikiran kami untuk boleh bertindak seturut kata-kata yang ada dalam kami, kami malu di hadapan Tuhan jika tidak melakukannya. Oleh sebab itu mampukan ibu-ibu kami untuk lebih lagi berbuat yang terbaik dalam hidup mereka, mengenakan ikatan kasih damai sejahtera dan sesuai kata dengan perbuatan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Di dalam PA ini kami persilakan Tuhan membuka hati pikiran ibu-ibu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan mereka berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin.